Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asim Muzaki dengan RP 5017251025. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu interior bumi. Nah, interior bumi itu terbagi menjadi dua parameter, yaitu parameter fisika dan juga parameter kimia. Nah, parameter fisika ini didasari oleh bagaimana sifat dari setiap lapisan tersebut, apakah dia kaku, apakah dia plastis, dan apakah dia cair. Nah, yang kedua adalah parameter kimia. Nah, parameter kimia ini didasari pada kandungan komposisi kimia pada setiap lapisan. Nah, yang pertama kita akan membahas parameter kimia terlebih dahulu. Nah, parameter kimia interior bumi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada keras atau kerak yang dibagi lagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Terus juga ada mantel, dan yang ketiga adalah inti. Nah, pertama kita akan membahas apa itu kerak. Nah, apa itu keras? Nah, keras ini dibagi menjadi dua seperti saya bilang sebelumnya. Keras itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah kontinental keras dan juga oceanic keras. Nah, kontinental keras ini adalah kerak benua yang dimana dia itu mengandung atau memiliki komposisi senyawa kimia, yaitu adalah sial atau silika aluminium. Nah, silika aluminium inilah yang menjadi komposisi kimia dari benua. Yang kedua adalah oceanic keras atau kerak samudra. Nah, itu memiliki komposisi kimia, yaitu adalah sima atau silika magnesium. Nah, hal inilah yang mendasari perbedaan antara kontinental keras dan oceanic keras. Nah, dan di sini juga bisa dibilang kenapa kontinental keras yang naik ketika ketika ada subduction zone. Nah, terus kontinen kelas ini memiliki ketebalan sekitar 30 sampai 75 km karena dia itu memiliki ketebalan yang lebih tebal, dan juga oceanic kelas itu memiliki ketebalan sekitar 3 sampai 10 km, di bawah 3 sampai 10 km, lebih tipis daripada continental kelas. Yang kedua adalah mantel. Nah, mantel ini dia itu memiliki kedalaman hingga 2.900 km. Nah, komposisi kimia dari mantel ini adalah adanya silika, aluminium, magnesium, oksigen, besi, nikel dan lainnya. Nah, ini mendasari kenapa nikel bisa banyak, kenapa kandungan komposisi kimia pada mantel itu banyak, karena dia itu di antara keras dan juga di antara inti. Nah, itulah yang menjadi ciri khas dari komposisi kimia dari mantel. Yang selanjutnya ada inti. Nah, inti ini memiliki komposisi kimia, dia itu besi dan nikel. Nah, dia itu pada kedalaman hingga 6.371 km. Nah, selanjutnya kita membahas tentang parameter fisis. Nah, parameter fisis ini sesuai yang saya bilang sebelumnya, dia itu didasari pada bagaimana sifat dari setiap lapisan tersebut. Nah, dia itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah litosfer. Nah, litosfer ini dia itu bersifat rigid atau kaku. Dia itu kaku dan tidak bisa bergerak. Nah, harus ada penggerak di bawahnya. Nah, dia itu memiliki ketebalan sekitar 100 sampai 200 km. Nah, selanjutnya ada astenosfer. Nah, astenosfer ini terletak di bawah litosfer. Nah, astenosfer ini memiliki sifat plastis, yang dimana dia itu panas, tetapi dia itu bisa mengalir, tetapi tidak mengalir seperti cair, tapi dia itu plastis atau seperti plastisin yang sering kita mainkan. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada yang namanya mesosfer. Nah, mesosfer ini adalah di lapisan di mana lapisan tersebut dia itu lebih kaku daripada lapisan di atasnya akibat dari tekanan dari lapisan-lapisan di atasnya. Nah, lapisan di atasnya dia itu memiliki kedalaman hingga 2.900 km. Nah, selanjutnya di bawah mesosfer ada yang namanya outer core atau inti luar. Nah, inti luar ini memiliki sifat, yaitu dia cair akibat dari pemanasan yang sangat tinggi oleh inti dalam. Nah, ketebalan atau lapisannya ini mencapai hingga 5.150 km. Nah, selanjutnya ada outer core. Outer core ini memiliki sifat yang sangat padat akibat dari tekanan yang sangat tinggi pada lapisan-lapisan di atasnya. Dia itu
memiliki kedalaman hingga 6.371 km. Nah, selanjutnya saya akan menggambar bagaimana peruntukan atau penggambaran dari apa yang saya bilang tersebut. Nah, pertama itu kita akan menggambar apa itu menggunakan parameter kimia. Nah, parameter kimia kan kita dibagi menjadi 3. Yaitu ada keras, dan selanjutnya ada mantel, dan selanjutnya ada core. Nah, yaitu memiliki ketebalan, ada keras oceanic dan juga continental keras. Yang seharusnya ini adalah oceanic keras dan ini continental keras. Dia itu memiliki ketebalan dari 5 sampai 7 km sampai 10 km. Nah, selanjutnya ada continental keras yaitu dari 30 sampai 70 km. Yang mana kandungannya itu adalah silika, aluminium, dan magnesium. Nah, selanjutnya ada mantel. Nah, mantel ini memiliki ketebalan hingga 2.900 km. Dimana kandungannya itu adalah silika, magnesium, aluminium, nikel, besi, oksigen, dan lain-lainnya. Misalnya ada core yang dimana dia itu memiliki kedalaman hingga 6.371 km. Nah, dia itu memiliki kandungan Fe dan Ni. Nah, selanjutnya ada parameter fisika. Yang mana dia itu menjadi 5. Nah, pertama itu ada litosfer. Selanjutnya ada itu astenosfer. Selanjutnya ada itu yang namanya mesosfer. Selanjutnya ada outer core. Dan juga inner core. Nah, litosfer ini memiliki dia itu rigid atau kaku, sifat rigid atau kaku. Ini adalah plastis. Dan di sini adalah sedikit padat. Dan di sini juga ada di sini cair. Dan di sini dia itu padat. Nah, pada lapisan-lapisan ini ada pembatas yang di sini batas antara keras dan mantel ini adalah Mohorovic discontinuity. Dan sini adalah batas antara mantel dan inti adalah Gutenberg discontinuity. Dan juga dari batas dari outer core dan inner core adalah Lehman discontinuity. Nah, sekian. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.